Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menghadapi setiap perkuliahan dalam semester ini. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12, di mana topik kita masih berkisar tentang pengambilan keputusan multikriteria. Dan kali ini, salah satu metode yang akan kita gunakan adalah wedge product. Nah, beberapa minggu yang lalu, saya sudah memberitakan bahwa kita mempunyai banyak sekali metode pada multi-attribute decision making, yaitu simple additive aging yang sudah kita bahas pada minggu lalu, kemudian weak product pada hari ini, TOPSIS, dan AHP, yaitu analytic hierarchy process yang akan kita bahas pada minggu-minggu yang akan datang. Nah, mari kita mulai untuk perkuliahan pada topik wedge product. Nah, wedge product itu adalah salah satu metode dalam multikriteria, di mana pada multikriteria itu perlu adanya beberapa atribut atau kriteria yang membantu kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Pada metode wedge product ini adalah merupakan sebuah metode yang simpel, seperti layaknya simple additive wedging, di mana dia berusaha untuk mengevaluasi beberapa alternatif dari sekumpulan atribut, di mana setiap atributnya tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti ada atribut jarak, harga, kemudian atribut-atribut lain, misalnya bisa kita pakai untuk melakukan yang namanya rankingan dengan metode-metode ini dan melakukan beberapa proses untuk mendapatkan yang mana yang prioritas yang akan kita pilih untuk kita ambil sebagai alternatif untuk diambil keputusan. Nah, proses ini sama dengan metode simple additive aging, meskipun beberapa perhitungannya cukup berbeda, tapi di sini ada proses yang namanya normalisasi dari semua atribut-atribut yang sudah kita generatekan. Nah, wedge product itu sendiri digunakan untuk pengambil keputusan dengan melakukan yang namanya teknik perkalian. Teknik perkalian untuk menghubungkan rating-rating atribut, di mana tiap atribut-atributnya harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi, dengan mempertimbangkan yang namanya cost atau benefitnya. Untuk wedge product ini sendiri, biasanya orang menyebut metode ini adalah metode penjumlahan berbobot. Setiap bobot itu bergantung juga pada cost dan benefit tadi, dan kemudian kita melakukan yang namanya normalisasi dan perankingan. Bagaimana caranya kita melakukan yang namanya pengambilan keputusan dengan menggunakan metode wedge product? Metode wedge product ini dapat digunakan dengan melalui beberapa tahapan seperti kita bisa lihat di slide ini. Pertama, kita harus tentukan dulu kriterianya yang akan kita gunakan sebagai pembanding untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, jadi ada kriteria-kriteria yang kita pakai, misalnya kriteria saya bilang tadi, jarak, kemudian harga, dan lain-lain misalnya, yang kita akan pakai untuk kita buat sebagai kriteria-kriteria yang kita akan pembobotan. Yang kedua, kita akan lakukan normalisasi dari setiap alternatif-alternatif dengan menghitung yang namanya nilai vektornya. Jadi nilai vektor ini akan berhubungan dengan cost dan benefit. Yang ketiga adalah kita melakukan yang namanya perhitungan preference wedge untuk setiap alternatif. Jadi kita akan melakukan yang namanya pembobotan. Pembobotan ini berdasarkan atas hasil dari kuesioner kita. Nah, kuesioner kita itu kan seperti metode SAW kemarin, dalam setiap atribut kita memberikan pembobotan. Pembobotan berapa persen dia disukai, berapa persen menjadi perhatian buat kita. Misalnya harga itu memang menjadi perhatian untuk kita 30% lebih banyak daripada atribut-atribut lain atau yang lainnya. Jadi nanti wedge-nya itu harus bernilai 1 untuk semua kriteria.
Kemudian kita lakukan yang namanya perankingan dengan memberikan perhitungan menggunakan metode atau formula seperti ini, di mana ini adalah preference untuk alternatif 1 sama dengan nilai dari hasil kalkulasi vektor untuk variabel 1 terhadap jumlah semua nilai vektor untuk semua alternatif. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai salah satu langkah, yaitu adanya preference untuk setiap alternatif, yang artinya adalah melakukan normalisasi. Bagaimana caranya melakukan normalisasi pada wedge product ini sendiri adalah dengan membuat atau menjumlahkan menggunakan persamaan ini. SI sama dengan nilai XIJ dipangkatkan terhadap nilai WJ. SI itu sendiri adalah preference alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. Kemudian X itu sendiri adalah kriterianya. Kemudian W itu adalah bobotnya. Kemudian J itu adalah kriterianya. Dan I itu adalah alternatifnya. Dan N itu adalah berapa banyak kriteria-kriterianya. Nanti kita akan masuk kepada studi kasus untuk mengimplementasikan rumus ini. Nah, berikut saya berikan yang namanya studi kasus bagaimana penggunaan metode wedge product pada pengambilan keputusan multikriteria. Di sini ada sebuah perusahaan di Tobasa yang ingin membangun sebuah warehouse untuk menyimpan produk work in progress, jadi produk setengah jadi, di mana ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif. A1 adalah Balige, A2 adalah Porsea, dan A3 adalah Sibisa. Nah, untuk menentukan siapa atau tempat mana yang menjadi tempat prioritas untuk diambil keputusan, maka ada beberapa data yang mereka kumpulkan. Pertama adalah C1. C1 itu adalah data jarak market terdekat yang hitungannya dalam bentuk kilometer. Kemudian data C2. C2 itu adalah kepadatan populasi di sekitar lokasi. Kemudian C3 adalah jarak dari pabriknya, pabrik perusahaan tersebut. C4 itu adalah jarak dari warehouse yang sudah ada. Dan C5 adalah berapa harga dari lokasi tersebut. Jadi harga untuk Porsea, Balige, dan Sibisa itu berapa untuk C5. Nah, kita diminta untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan wedge product untuk mengetahui alternatif mana yang akan kita pilih menjadi pertimbangan untuk kita lakukan pengambilan keputusan. Nah, ada juga data yang dilengkapi untuk memperkuat penggunaan metode wedge product ini, yaitu hasil dari pertimbangan menggunakan rating. Rating 1 hingga 5, yaitu 1 adalah sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Nah, penentuan-penentuan inilah yang digunakan untuk menentukan berapa bobot rating yang diberikan, untuk masing-masing kriteria. Jadi W sama dengan sejumlah berapa kriteria yang kita tentukan dan berapa nilai bobotnya, nilai ratingnya. Rating C1 itu adalah jarak yang terdekat dengan market, ini C1. Menurut hasil kuesioner, rata-ratanya adalah menunjukkan sangat tinggi, berarti dia sangat penting. Yang ketiga, C2 itu menunjukkan kepadatan penduduk dan nilai kepentingannya adalah cukup. C3 adalah jarak dari pabrik dan hasil important untuk kriteria ini adalah 4, yang berarti adalah tinggi. Kemudian ini C4, nilainya 4 untuk jarak dari warehouse dan 2 untuk C5 yang berarti adalah rendah pada tingkat kepentingan harga. Jadi W ini adalah hasil dari pembobotan untuk
masing-masing kriteria. Jadi dia berikan rating 5, 3, 4, 4, 2 dari C1 hingga C5. Nah, artinya di sini adalah W totalnya adalah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Nah, ini adalah W total original. Nah, selanjutnya diberikan data masing-masing kriteria itu C1-nya itu berapa jaraknya. C1 untuk alternatif 1 itu adalah 0,75, alternatif 2 0,5, alternatif 3 0,9 km. Kemudian C2 karena dia bicara tentang kepadatan, artinya adalah 2.000 orang per kilometer, 1.500 orang per kilometer, 2.050 orang per kilometer untuk alternatif 3. C3 itu adalah jarak dari pabrik, 18 km untuk A1, 20 km A2, 35 km A3. C4 adalah bicara tentang jarak dari warehouse, bicara tentang kilometer. 50 km, 40 km, dan 35 km. Dan ini adalah harga tanah untuk di A1, A1 Bali G, kemudian A2 untuk Porsea, A3 untuk Cibisa. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya penentuan kriteria ini masuk dalam kategori mana. Nah, di sini saya sebagai pengambil keputusan membuat bahwa C2 dan C4 saya masukkan sebagai kriteria benefit, artinya ada nilai positif di sini. Karena dia benefit, saya nyatakan dia sebagai kriteria yang memberikan keuntungan. Kemudian C1, C3, dan C5 saya nyatakan sebagai kriteria cost. Dan saya memberikan nilai negatif karena akan mengeluarkan biaya di sana. Nah, tadi saya memiliki wage original. Originalnya itu W1-nya adalah 5, kemudian C2-nya adalah 3, C3-nya ada 4, C4-nya ada 4, C5-nya ada 2. Saya ingin memberikan perhitungan perbaikan. Perhitungan perbaikan ini di mana kita harus menyatakan wage untuk semua kriteria itu dinyatakan nilainya 1. Sehingga untuk membuat nilainya 1, saya akan memberikan perhitungan 5 dibagi dengan 18, 3 dibagi dengan 18, 4 dibagi 18, 4 dibagi 18, 2 dibagi 18. Sehingga hasilnya W1 bobot untuk kriteria 1 0,28, untuk kriteria 2 0,17, kriteria 3 0,22, dan kriteria 4 0,22, serta kriteria 5 adalah 0,11. Jadi totalnya adalah bernilai 1. Wage improve inilah yang akan saya gunakan untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Nah, bagaimana caranya saya melakukan yang namanya perhitungan vektor? Perhitungan vektor ini dilakukan untuk melihat nilai masing-masing alternatif terhadap nilai masing-masing kriteria. Jadi misalnya ini, setiap alternatif itu kan mengandung beberapa kriteria. Yang pertama yang ini adalah kriteria C1. Ini kriteria C2. Ini kriteria C3. Ini kriteria C4. Dan yang terakhir adalah kriteria C5. Masing-masing alternatif punya kriteria-kriteria ini. Dan kita ingin menghitung berapa nilai masing-masing dari setiap alternatif yang mengandung kriteria-kriteria tersebut. Dinyatakan pada wage product ini adalah sebagai vector value S. Jadi vector value S untuk alternatif 1 itu dinilai dengan menggunakan rumus sebelumnya. Di sini adalah nilai untuk C1 alternatif 1, kemudian dipangkatkan terhadap cost-nya, jadi dinyatakan sebagai negatif 0,28, karena ini adalah wage-nya di W1, kemudian nilai C2 untuk alternatif 1, kemudian wage-nya berapa, karena dia benefit positif, kemudian nilai C3 untuk alternatif 1 dipangkatkan terhadap cost dari C3, kemudian dikali dengan nilai
C4 alternatif 1 dipangkatkan terhadap benefit, karena C4-nya adalah benefit, dikali dengan nilai C5 dari alternatif 1 dipangkatkan terhadap cost, karena saya tadi menjelaskan C5 itu adalah cost, harga. Jadi nilainya adalah berapa. Begitu juga dengan S2 dan S3. Inilah nilai dari masing-masing sektor untuk alternatif-alternatifnya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat rankingannya. Rankingan berapa sih nilai masing-masing total S1, S2, S3-nya. Saya harus mempertimbangkan semua nilai vektor ini, nilai dari masing-masing alternatif ini. Jadi ketika saya ingin mengetahui sesungguhnya berapa nilai bobot rankingannya untuk S1, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Nah, bagaimana caranya saya melakukan rankingan adalah saya melihat nilai vektor sebelumnya. Nilai vektor untuk V1 adalah nilai vektor S1 itu sendiri dibagi dengan penjumlahan semua nilai vektor. S1 tambah S2 tambah S3. Hasilnya adalah 0,3405. Kemudian, begitu juga dengan V2. V2 adalah nilai vektor S2 dibagi dengan semua nilai vektor S1 tambah S2 tambah S3. Hasilnya adalah 0,3419. Untuk alternatif 3, nilai vektor S3 dibagi dengan total semua nilai vektor. S1, S2 tambah S3. Nah, jika kita lihat, nilai terbesar adalah pada V2, yaitu 0,3419, sehingga V2 ini adalah alternatif 2 sebagai alternatif yang dipilih untuk alternatif terbaik. Sehingga Porsea itu adalah tempat lokasi yang akan dipilih, dipertimbangkan untuk dibangunnya sebuah warehouse yang baru. Nah, itulah penggunaan wedge product untuk mengevaluasi atau menentukan alternatif mana dari multi kriteria yang kita punyai. Nah, itu saja sedikit singkat terkait tentang wedge product. Terima kasih, selamat sore, salam sehat. Nah.